Baik, sekarang kita akan masuk ke scene evaluasi. Nah, bagaimana cara membuat scene evaluasi? Ya, ini seperti halnya scene-scene sebelumnya. Kita kopas dulu untuk background dan lain sebagainya. Oke. Kemudian pilih ke evaluasi, paste in place di sini. Nah, untuk evaluasi di sini kita tidak bisa langsung gitu ya. Tapi di sini kita harus punya ada sesuatu hal yang kita tanyakan ya ataupun disampaikan, misalkan peraturan mengenai eh, evaluasi ini ya, tata caranya harus bagaimana, apakah bentuknya essay, apakah bentuknya multiple choice dan sebagainya ya. Nah, jadi untuk bagian evaluasi yang pertama, poin pertama di sini kita harus membuat aturannya dulu, rules-nya dulu ya. Nah, makanya kita buat di sini ada bingkainya dulu. Oke, ada bingkai. Kita import dulu bingkainya. Import to stage. Bagian evaluasi. Oke, di sini ada seperti itu ya. Untuk evaluasinya, nah, kita bisa menyimpannya di tengah-tengah saja sekarang. Nah, seperti ini. Oke. Untuk tombol-tombol yang lainnya, nanti kita bisa mengkopinya dulu ya. Paling di bagian exit. Nah, menu exit kita simpan di evaluasi paling awal. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita buat ada kata-kata teks gitu ya. Nah, di sini ada teks. Nah, di sini are you ready misalnya ya. Oke, are you ready? Nah, untuk huruf nanti silakan sesuaikan saja. Are you ready? Oke, di sini boleh disampaikan aturannya bagaimana dan sebagainya gitu ya. Are you ready? Nah, kemudian di sini boleh kita tambahkan bagian nama ya. Oke. Nah, di sini untuk hurufnya kita gunakan warna ini. Ya. Untuk hurufnya gunakan warna ini. Kemudian untuk jenisnya ya, area rounded ya. Nah, di sini Bapak sekarang gunakan area rounded nama. Jadi di sini kita minta nama pesertanya dulu. Namanya siapa? Oke, boleh pakai titik 2 ya. Kemudian kelasnya. Di sini ada kelas. Nah, untuk nama kita akan buat modenya itu teksnya itu input text supaya nanti bisa diisi oleh user. Nah, ini bagian dari sisi interaktifnya juga ya. Oke, untuk tampilan kelasnya mungkin seperti ini. Oke. Jadi ada nama, ada kelas. Nah, namanya nanti harus diisi oleh peserta. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya kita masuk dulu ke menunya teks. Dan di sini namanya mau warna apa nanti diisinya. Dan misalkan warnanya hitam. Ya.
misalnya warna hitam. Nah, untuk ukuran hurufnya samakan dengan yang seperti ini. Nah, kemudian di sini kita buat kotak seperti ini ya. Nah, pada bagian propertiesnya kita pilih jangan static text, tapi pilihnya adalah input text supaya nanti bisa diisi oleh siswa ya. Nah, seperti ini. Nah, supaya nanti ada semacam kotak ya. Kalau ini kan ketika di apa ya? Ketika kita play misalnya di sini. Kita langsung masuk ke evaluasi dari sini. Nah, ketika di play, nah ini kan kotaknya seperti ini ya. Tuh ya, sudah ada. Nah, kita tinggal kopas. Nah, hanya di sini perlu diingat ada input text jenisnya, kemudian variabelnya kita pilih atau tuliskan nama non kapital tapi ya pada bagian variabel ya. Nah, jadi pada bagian variabel di sini kita pilih nama atau ketikkan nama ya. Nah, ketikkan nama. Nah, bagian kelas juga sama. Bagian kelas kita kopas yang sebelah sini. Nah, pada bagian kelas kita pilihnya di sini kelas atau ketikkan kelas ya. Nah, jadi pada bagian sini ketikkan kelas. Nah, ini dua-duanya jenisnya input text gitu. Nah, kalau misalkan mau supaya ini boleh di agak tengah-tengah lah. Oke, ini sudah ya. Nah, ini pastikan jenisnya adalah input text. Nah, baru setelah itu kita berikan lagi keterangan di sini. Ini jangan input text ya, tapi ini masih static text. Nah, klik atau tekan tombol untuk mulai. Ya. Oke, tekan tombol untuk memulai ya. Nah, untuk ukurannya kita lebih kecil saja. Oke, ini perkecil. Oke, seperti ini. Oke, tekan tombol di samping, nah, misalkan ya, tekan tombol di samping untuk memulai. Oke. Nah, kita tinggal buat tombol nih. Nah, sekarang buat tombolnya bagaimana? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba memasukkan tombol yang bawaan dari Macromedia Press ya. Nah, jadi caranya kita tinggal pilih ke menu Windows, kemudian ada Common Libraries, kemudian nanti di sini ada button. Nah, di sini kita pilih yang Classic Button. Nah, ada ya, Classic Button, kemudian pilih yang warna green. Nah, caranya ini tinggal di drag saja ya. Drag and drop ke stage seperti ini. Ya. Nah, kemudian kita close dulu. Nah, untuk ukuran buttonnya ini kalau misalnya terlalu besar, bolehlah diperkecil. Nah, seperti ini. Gitu ya. Nah, jadi tekan tombol di samping untuk memulai. Nah, tentu di sini ini sudah jadi button ya. Dan di sini juga sudah diatur tampilannya. Nah, tinggal kita buat actionnya. Nah, untuk actionnya karena dia button seperti biasa on kan dulu. Kemudian nanti release. Kemudian nanti di sini pilih global function, timeline control, pilihlah next frame. Gitu ya. Nah, selesai. Cek dulu, oke. Nah, tinggal kita buat untuk
soalnya sekarang ya. Nah, jadi di sini kita coba insert keyframe. Nah, kita insert keyframe. Oke. Nah, di sini nggak boleh ada tombol back ataupun previous ya. Nah, jadi di sini hanya satu kali nanti ya. Ketika nanti mau dia mengulang kembali, baru nanti akan ada di tombol akhir, gitu ya. Oke, di sini misalnya ada soal nomor 1, soal atau pertanyaan ke-1. Oke, nah seperti itu. Nah, untuk yang lainnya kita hilangkan dulu. Nah, ini harus di frame kedua ya. Nah, ini frame pertama masih tetap seperti ini. Untuk frame kedua, karena ini sudah masuk ke pertanyaan. Nah, jadi buttonnya juga ini sudah mulai hilang. Nah, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan, nah kita bisa gunakan yang inilah. Pertanyaan ke-1. Nah, buttonnya kita hilang. Oke, pertanyaannya yang mudah-mudah saja dulu ya. Misalkan di sini apa ya? Oke. Jumlah sisi pada segitiga ada atau jangan jumlah ya. Berapa banyak sisi pada segitiga? Oke, berapa banyak sisi pada segitiga? Nah, tentu di sini ini ada pertanyaan yang ke-1. Nah, setelah pertanyaan ini dimunculkan, berarti tentu kalau kita ingin jenis evaluasinya adalah berbentuk multiple choice tipenya, nah berarti nanti di sini harus ada tombol ya ataupun pilihan dari jawaban yang nanti kita sediakan. Nah, karena di sini multiple choice, ya kita akan coba di sini membuat ya button-buttonnya dulu ya, A, B, dan C, D misalnya. Nah, untuk buttonnya kita ambil dari Microsoft PowerPoint ya. Oke. Nah, kita paste di sini. Oke, kita paste di ya. Nah, ada tombol A, kemudian nanti ada tombol yang huruf B, nah, kemudian ada tombol C, ini harus satu-satu juga. Ya. Tombol C, nah, kalaupun besar ukurannya tidak jadi masalah, nanti kita tinggal mengecilkan. Tombol D. Oke. Nah, jadi ada A, B, dan C, D. Nah, kalau sudah, kita tinggal atur ukurannya. Oke, misalkan cukup tidak harus segini. Kalau terlalu kecil, boleh agak besarkan sedikit. Nah, jadi ini untuk A, ini tombol pilihan B, di sini misalnya C-nya sebelah sini, ya. Oh ya, salah. Nah, untuk tombolnya, posisinya supaya lebih bawah, karena mungkin nanti pertanyaan ada yang panjang juga. Nah, opsinya seperti ini aja. Bagian D, ini sendiri.
Nah, di sini sudah ada optionnya ya. Nah, tinggal siapkan isinya. Oke, di sini misalnya ada berapa banyak sisi segitiga, mulai dari 1 misalnya. Nah, ini harus terpisah ya antara pertanyaan, kemudian button dengan jawaban. Nah, supaya apa? Supaya nanti kita bisa berikan animasi nanti di sini. Ini 1, 2, paste, jawaban berikutnya. Nah, ini untuk C dengan D kita geser ke sini. Oke, nah di sini lanjutkan pilihannya 3, 4. Nah, supaya nanti di pertanyaan kedua, ketiga, dan seterusnya ini tidak usah kita atur, nah maka untuk button-button ini, ya, ini kan belum jadi button ya, kita setting dulu jadi button. Ya, kita setting jadi button semuanya, convert to symbol, ini TBL A, tombol A, ya. Kemudian nanti ini juga TBL B, kemudian di sini ada TBLC, TBLC, kemudian nanti di sini ada TBLD. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ada A, B, C, D. Nah, setelah itu kita posisikan ketika kita memilih button ini ya. Nah, setiap button itu memiliki fungsi supaya bisa pindah ke pertanyaan berikutnya. Nah, berarti nanti kita di sini harus berikan action script. Gitu ya. Kita berikan action script di mana action script-nya adalah on-kan dulu karena ini sebagai button, kemudian release. Nah, pilih nanti di sini next frame gitu ya. Nah, supaya nanti otomatis ke frame berikutnya. Nah, supaya cepat ini kita tinggal kopas saja. Ya, ini kita kopas untuk button B. Ya. Kemudian sama juga untuk C. Kemudian untuk D juga sama. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, tinggal kita berikan animasi nih sekarang. Nah, supaya ini seolah-olah sebagai button, seperti biasa, kita berikan animasi sedikit. Nah, kita pakai ukuran membesar memperkecil. Ya. Nah, misalkan, oke, ukurannya seperti itu. Kemudian pada saat down, kita mengecil lagi. Oke. Kemudian close. Ini juga sama. Buat lagi insert keyframe. Ukurannya ini membesar. Oke, kemudian pada saat down ini mengecil lagi. Oke, keluarkan. Yang C juga sama. Double klik dulu. Klik kanan, insert keyframe, pilih free transform tool, kemudian besar. Pada saat down ini kita perkecil kembali. Ya. Oke, kita keluarkan. Nah, kemudian yang satu lagi yang D. Ya. Yang D juga sama, klik kanan, insert keyframe, kemudian di sini pilih transform tool, perbesar. Sorry. Pada saat open kita perbesar. Pada saat
Down, ini perkecil lagi. Oke, ini sudah fungsi ya. Nah, tinggal kita buat pertanyaan ketiga, keempat, dan seterusnya ya. Nah, di sini kita tinggal insert keyframe aja. Insert keyframe. Pertanyaan ke-1, itu yang kedua, ini untuk yang ketiga, ini yang keempat, kemudian ini yang kelima. Sorry. Oke. Nah, jadi ini sudah ada pertanyaan 1, pertanyaan kedua sekarang. Nah, pertanyaan kedua tinggal kita rubah nih pertanyaannya mau seperti apa. Oke, misalkan sekarang berapakah jumlah besar sudut interior dari jumlah sudut interior dari sebuah segitiga. Nah, segitiga sebarang lah. Nah, oke, jawabannya tentu di sini ada 90 derajat misalnya. Oke. Ada 180. Di sini ada 270. Sini misalnya ada 360 derajat. Nah, jadi di sini ada pertanyaan kedua seperti ini. Ya. Nah, kemudian pertanyaan ketiga, pada pertanyaan ketiga, 1, 2, 3. Berarti di sini, pertanyaan ketiga kita buat lagi pertanyaan. Oke. Berapakah besar sudut berpelurus atau berpenyiku aja? Oke, berapa besar sudut berpenyiku? Oke. Di sini seperti yang tadi, ada 90 derajat, ada 180 derajat, ada 270 derajat, ada 360. Nah, seperti itu. Ya, pertanyaan ketiga. Pertanyaan keempat. Oke. Apabila diketahui panjang sisi dari sebuah persegi panjang, apabila diketahui panjang dan lebar sisi dari sebuah persegi panjang berturut-turut adalah 5 dan 7, 5 cm dan 7 cm, berapakah luas daerahnya? Oke, tersebut gitu ya.
Oke. Oke, jawabannya di sini ada 25 cm persegi. Ada 40, ada 35, kemudian ada 20. Nah, misalkan seperti itu ya. Nah, jadi pertanyaan keempat seperti itu. Tinggal satu lagi pertanyaan kelima. Nah, pertanyaan kelima, oke, jika tinggi suatu segitiga adalah 5 cm dan alasnya 4 cm, berapakah keliling segitiga tersebut? Oke, jawabannya berapa ya? Apakah 10 cm? Ada 20 cm, ada 25 cm, atau ada 12 cm. Nah, jawabannya seperti itu. Nah, kemudian ini sudah ya, ini soal 1, soal 2, soal 3, soal 4, soal 5. Ya. Dan setiap tombol ketika diklik ini masuk ke next frame berikutnya ya. Setiap tombol mestinya seperti itu. Nah, kemudian pada bagian akhir, nah kita buat lagi keyframe baru ya, insert keyframe. Nah, apakah saudara ingin melihat hasil evaluasi saudara? Oke, apakah saudara ingin melihat hasil? Nah, yang lainnya ini kita hilangkan dulu. Kita delete. Ini juga sama, delete, delete. Nah, oke, apakah saudara ingin melihat hasil evaluasi pembelajaran saudara? Nah, klik tombol berikut ya. Nah, jadi nanti di sini ada klik tombol berikut. Nah, untuk melihat tombolnya ya kita ambil nih tombol dari menu. Nah, kita coba kopas saja lah dari menu ya. Kita copy, kemudian kita pastekan pada bagian evaluasi khususnya frame yang melihat hasil. Nah, kita refresh and exciting. Oke. Nah, kita actionnya ini
ganti ya. Jadi untuk actionnya kita ganti global function, multi clip control on, release. Nah, pilihnya ke next frame. Ya, pilihnya ke next frame. Oke, kita tutup lagi. Oke, kemudian kita berikan di sini lihat ya. Nah, untuk ukurannya tadi kita gunakan area rounded. Area rounded ukurannya warnanya hitam aja. Warnanya hitam, ukurannya 16. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, tinggal kita tampilkan hasil sekarang ya. Nah, di sini buat frame baru. Insert di frame. Di sini hasil evaluasi saudara. Oke, di sini nanti ada saudara siapa namanya ya. Nah, kita akan panggil nih nama yang tadi diinputkan pada bagian awal. Nah, caranya kita buat teks. Nah, jenisnya tadi area rounded. Kemudian di sini warnanya kita gunakan warna merah ya. Nah, untuk jenis teksnya sekarang adalah dinamik ya. Teksnya dinamik. Nah, untuk variabelnya panggil tadi. Kalau misalkan input nama, jenis variabelnya apa namanya variabel? Nama juga ya tadi itu. Nah, berarti nanti di sini akan ada nama. Oke. Nah, ini kalau misalkan mau pakai bingkai juga silakan, mau pakai bingkai. Kalaupun tidak juga tidak jadi masalah. Nah, kemudian kita berikan untuk keterangan jawaban benar. Ya. Nah, jadi untuk jawaban benarnya nanti di sini kita kupas saja bagian sini. Ini kita delete dulu. Oke, nah di sini kita akan coba menampilkan hasil yang benar. Ya, jawaban benar ini berapa? Gitu ya. Ini tidak terlalu besar. Oke, benarnya berapa? Kemudian di sini salahnya juga berapa? Oke, salahnya berapa? Jadi ada benar, ada salah di sini. Nah, untuk benar salahnya ya kita sediakan dulu nih di sini. Ya, ini namanya dinamik. Oke. Nah, kemudian skor Anda berapa ya? Nah, skor saudara. Nah, langsung aja ya, skor aja. Nah, untuk skornya kita simpan sebelah sini. Nah, kita buat ini dynamic ya. Ini kita buat dynamic dengan namanya skor. Namanya skor. Oke. Nah, kemudian di sini juga kita buat yang dinamik juga ya. Ini dynamic. Variabelnya benar. Nah, ini dynamic ya, tapi variabelnya kita tulisnya benar.
Kalau untuk jawaban benar nanti tampilnya berapa. Nah, kemudian satu lagi jawaban salah. Nah, variabelnya kita buat salah. Itu ya. Nah, untuk jenis hurufnya, nah, supaya berbeda kita pilih warna merah saja. Seperti itu.